شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kelas 7A ya. Coba. Baiklah. Aris Febrian Hadir. hadir. Bintang Dwi Nugroho Hadir. hadir. Padli Hadir, Pak. hadir. Randu Hadir, Pak. oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran Bapak, tolong buku-buku atau barang-barang yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran hari ini untuk disimpan di dalam tasnya. Ya. Oke, minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang terjemahan dari Quran surah Al-Quraisy itu sendiri. Bapak akan mengulang kembali sedikit terjemahan dari Quran surah Al-Quraisy itu sendiri pada ayat 1. Coba sebutkan Aris apa terjemahan dari Quran Al-Quraisy ayat 1, yaitu ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Oke, benar. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang-orang dari Quraisy untuk ayat pertama. Coba Randu. Ya. Ayat ketiga dari Quran surah Al-Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang artinya, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. oke, benar, tepat sekali. Terima kasih. Kita akan melanjutkan materi kita tentang hari ini, yaitu tentang makna isi kandungan Quran surah Al-Quraisy. Baiklah, tolong nanti ketika Bapak menjelaskan di depan untuk diperhatikan, karena di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan pertanyaan. Jika kalian tidak bisa menjawab, Bapak akan memberikan hukuman, yaitu menghafalkan surah Al-Quraisy beserta terjemahannya. Adapun siswa-siswi sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui strategi grup lesung. Bapak akan mengadakan yaitu suatu kelompok diskusi yang dimana kalian nanti agar kalian dapat menjelaskan makna isi kandungan Quran surah Al-Quraisy itu sendiri menurut tafsir Ibnu Katsir. Oke, paham? Oke, baiklah. Sebelum Bapak membagi kelompok, Bapak akan menghitung dari sebelah kanan Bapak ya. Hitung 1 sampai 2. Silakan bintang. 1, 2, 1, 2. Oke, baiklah. Jadi untuk yang nomor 1 bersama kelompok yang nomor 1, yang 2 sama yang 2. Silakan. Tidak. Oke, sudah ya. Baiklah, Bapak akan bagikan dulu handout beserta kertas kosong. Nanti akan Bapak jelaskan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2. Tolong perhatikan di depan siswa-siswi sekalian. Pada ayat ini Bapak sudah merangkum isi kandungan Quran surah Al-Quraisy
itu sendiri menurut tafsir Ibnu Katsir yang sudah Bapak rangkum. Jadi untuk itu kalian resume bersama kelompok kalian dan kalian diskusikan. Di sini Bapak telah mencantumkan untuk kalian tulis kelompok berapa, terus nama-nama dari kelompok tersebut, lalu kelas apa, dan terus mata pelajaran apa. Lalu kalian tulis di bawahnya hasil resumen kalian bersama ya, beserta diskusi kelompok. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Oke, baiklah. Dimulai dari sekarang, Bapak kasih waktu selama 3 menit untuk diskusi kelompok beserta menjelaskan hasil resumennya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang dimasalahkan yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Oke, nanti ini direksum sesingkat mungkin, nanti untuk itu nanti akan dipresentasikan ke depan. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada ini ya? Oke, nanti ini ditambahkan aja, tinggal direksum lalu nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya. Baiklah, siswa-siswi sekalian, waktunya sudah habis. Baiklah, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya nanti resumen ini akan dipresentasikan ke depan, dan juga dari hasil resumen tersebut nanti akan dikumpulkan dan akan Bapak kasih nilai. Bapak persilahkan untuk kelompok siapa dulu yang pertama mau maju? Kelompok 1. Oke, silahkan. Bapak nilai saja untuk maju ke depan. Membacakan hasil diskusi dan Pak. Jadi jelaskan, tolong diperhatikan ya, siswa-siswi sekalian. Baik, menurut hasil diskusi kami, bahwa saya dari hasil resume dan diskusi kami yang diresum dari handout yang telah diberikan Bapak mengenai isi kandungan Quran surah Al-Quraish ayat 1 dan 2 pada ya. Jadi pada ayat pertama ya, surah Al-Quraish yaitu huruf lam pada kalimat ini menunjukkan makna takjub, seakan-akan kagumlah kamu kepada kebiasaan kaum Quraisy serta nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. terus Pada ayat kedua surah Al-Quraish kata perihlah pada lafaz ini memiliki arti berpergian ke suatu tempat yang jauh, sehingga ayat ini menunjukkan bahwa orang Quraisy telah melakukan perjalanan 2 kali setiap tahunnya, yaitu pada musim panas dan musim dingin. oke, Dan adapun menurut
tafsir Ibnu Katsir pada ayat itu pada ayat berapa? pertama. Pada ayat pertama. Makna yang dimaksud dengan ilaf pada ayat pertama ialah mengandung arti tradisi atau kebiasaan. Ialah tradisi mereka dalam melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam untuk tujuan berniaga dan lain-lainnya. Oke. Sekian, Pak. Sekian. Oke, dipersilakan dulu untuk berdiri di depan dengan kembali dulu. Bapak persilakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi atau menambahkan dari hasil temannya di depan. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan kelompok 2. Tuh Pak, kalau misal kami untuk ayat pertama dan ayat kedua itu tidak ada tambahan Pak, tapi ingin menambahkan pada ayat ketiga dan ayat keempat. Oke, untuk ayat ketiga dan keempat. Jadi apa hasil dari respon kalian? Bahwasanya pada ayat ketiga itu? Nah, pada ayat ketiga itu kan yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Nah, pada tafsir Ibnu Katsir ya itu maksudnya adalah orang-orang Quraisy itu seharusnya menyembah Allah tanpa menyekutukannya karena karena Allah telah menjadikan kota itu kota yang suci dan aman. Yang dimaksud itu kan orang Quraisy tinggal di kota Mekah ya Pak. Oke, bagus. Nah, yang kemudian pada ayat keempat yang artinya yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, pada tafsir Ibnu Katsir kami menemukan dan meresum ada 2 kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy tersebut, yaitu keamanan dan kesejahteraan ekonomi yang berupa makanan. 2 hal tersebut merupakan satu yang sangat berharga Pak bagi masyarakat. Nah, Oke, Pak. bagus sekali. Kasih aplaus untuk kalian semua. Bagus sekali. Silakan harus duduk. Sekarang kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk semuanya tolong dikumpulkan Bapak ya, depan. Kumpulkan ya kedua kelasnya. Aris. Oke, makasih ya. Nanti ini akan Bapak nilai dan akan kasih nilai. Nanti akan Bapak kembalikan ke ketua kelasnya untuk minggu depan ya. Terima kasih untuk sebelumnya. Jadi siswa-siswi sekalian, Bapak akan menambahkan sedikit dari apa yang telah kalian sampaikan, bahwa yang telah kalian sampaikan itu benar dan tepat sekali, bagus. Dari hasil resumen kalian sudah mencakup hampir keseluruhan dari rangkuman yang telah Bapak sampaikan tadi. Bapak menambahkan pada ayat pertama, menurut Quraisy itu sendiri, pada kalimat pertama pada huruf lam dijelaskan bahwa artinya itu adalah karena. Lalu pada riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Quraisy itu berasal dari kata kasyara yang artinya mencari atau berusaha. Maka dari tadi kata ilaf, di ilafnya itu di sendiri itu adalah tradisi atau kebiasaan yang bagaimana, baik itu berdagang, terus membantu sama orang yang lain. Lalu pada ayat kedua, pada isi kandungannya di situ berkaitan atau terhubung dengan Quran surah Al-Fil yang pada Quran tersebut. Lalu pada suatu ketika diceritakan pada bahwasanya kakek Nabi Muhammad itu sendiri menyuruh orang-orang Quraisy, suku Quraisy itu sendiri untuk saling membantu, tolong menolong atau bahu membahu. Pada kesempatan lainnya bahwasanya ditafsirkan bahwasanya itu adalah hal yang bisa menolong, yaitu dari orang kaya menolong orang yang miskin. Maksudnya di situ orang yang mempunyai rezeki atau suatu rezeki lebih untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksud antara si kaya dan si miskin. Pada analogi atau pada zaman sekarang ini kita bisa lihat di Indonesia pada yang sekarang mewabahnya virus corona, bahwasanya itu bisa kita lihat di situ kita bisa menjadi penolong. Maksudnya antara si kaya dan si miskin tadi, bahwasanya yang mempunyai harta berlebih, rezeki yang berlebih bisa membantu orang sesamanya, baik itu tetangganya yang membutuhkan, kerabatnya, atau saudara-saudaranya itu sendiri. Lalu pada ayat ketiga dan keempat, menurut Quraisy itu sendiri ada 2 hal yang disebutkan pada yang kelompok 2 sebutkan, bahwasanya
kesejahteraan atau suatu kestabilan atau keamanan dari kalian itu sendiri, keamanan di Quraisy itu sendiri. Karena hal yang dibutuhkan jika suatu kestabilan perekonomian stabil, maka akan menimbulkan suatu keamanan sosial. Maksudnya suatu kebutuhan akan tercukupi dari semua orang. Akan tetapi sebaliknya, jika misalnya suatu kestabilitasan ekonomi itu menurun atau misalnya kacau balau, akan menimbulkan gangguan kejahatan atau misalnya suatu tindak kriminal. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di zaman sekarang ini, pada masa di Indonesia itu sendiri, pada virus corona itu kan itu menyeluruh, baik dari yang atas, kalau golongan atas maupun golongan yang bawah. Kita yang paling tersiksanya itu adalah golongan bawah. Misalnya seperti kuli bangunan, mereka yang membutuhkan pekerjaan seharinya, membutuhkan gaji pada sehari kerjanya. Jika tidak bekerja, maka tidak akan menghasilkan suatu upah atau gaji. Jadi dari hal tersebut kita bisa melihat pada waktu berita, ada bapak melihat berita bahwasanya seorang bapak-bapak pekerja kuli bangunan mencuri seberas 1 karung untuk makan, mencukupi kebutuhan mereka baik itu di rumahnya maupun keluarganya. Lalu dia dijebloskan ke penjara. Itu sangat kasihan dan miris karena suatu kestabilan ekonomi yang kurang baik. Untuk itu dibutuhkan yang tadi pada ayat 2 dijelaskan bahwa si kaya dan si miskin, bahwa orang yang mempunyai rezeki lebih sebenarnya harus ikut andil membantu orang yang membutuhkan atau yang mempunyai rezeki lebih, membantu orang yang kekurangan. Baik, dari itu sebelum Bapak lanjut lagi, ada yang ingin ditanyakan? Bapak mungkin atau silakan Bapak. Ini Pak, tadi mengenai ayat yang terakhir di ayat 4 Al-Quraish itu Pak. Yang artinya kan Bapak itu tadi jelaskan telah memberi makanan kepada mereka yang menghilangkan lapar dan mengamankan mereka ya Pak. Nah itu maksudnya bagaimana tuh Pak? Saya masih belum mengerti. Jika dijelaskan tentang ayat keempat itu sendiri, keamanan dan kebutuhan yang mencukupi. Bentar. Jadi Bapak ingat pada suatu cerita, mungkin kalian juga ingat pada cerita Nabi Ibrahim. Masih ingat? Ada yang ingat? Yaitu ketika dia meninggalkan istrinya Sarah dan juga meninggalkan anaknya itu Nabi Ibrahim di suatu lahan yang tandus, tidak mempunyai air dan jauh dari pemukiman atau tidak adanya orang atau sepi penduduk yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Yang sekarang bergelimangan buah-buahan, bergelimangan segala macam kebutuhan ada di situ, semua sektor. Dari hal tersebut Nabi Ibrahim berdoa pada Bapak sampaikan pada Quran surah Ibrahim ayat ke-36 bahwasanya ayat ke-37 bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa sebelum meninggalkan Siti Sarah dan putranya Nabi Nabi Ismail. Jadi pada suatu itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, yang dimana doanya yaitu, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku yaitu Ismail itu sendiri di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati ya Tuhan kami. Lalu demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari ayat ke-37 surah Ibrahim. Lalu pada ayat lainnya Nabi Ibrahim juga berdoa untuk Mekah itu sendiri, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Dari situlah kaitan dari Quran surah Al-Quraish ayat 4 itu sendiri. Bisa dipahami bintang? Oke. Baiklah. Jadi sebelumnya kita akan menyimpulkannya pada Quran surah Al-Quraish ayat Al-Quraish. Dari isi kandungan itu sendiri dapat disimpulkan bahwasanya Quraisy berasal dari kata
karsyaya, yang artinya mencari dan berusaha. Yang telah dijelaskan Aris tadi dalam ilab yang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir bahwasanya mereka adalah kebiasaan, tradisi yang dimaksud dengan pada pertama yaitu surah Al-Quraisy yang dimana bahwasanya ialah mengandung arti tradisi atau kebiasaan yang telah dijelaskan kalian tadi. Boleh dicatat untuk kesimpulan itu sendiri bahwasanya Quraisy berasal dari kata karsyara yang artinya berusaha dan mencari. Lalu dilanjutkan untuk kesimpulan keduanya bahwasanya menurut tafsir Ibnu Katsir pada Quran surah Al-Quraisy ayat pertama terdapat kata ilaf, yaitu liilafi, ilaf yang artinya tradisi atau kebiasaan. Oke, silahkan lihat ya. Oke. Jadi dulu ya. Dulu dicatat dulu. Ya. Itu apa Pak? Tradisi atau kebiasaan. Tradisi. Atau kebiasaan. Mohon maaf ya tulisannya. Oke. Sudah dicatat semuanya? Ya. Oke, terima kasih ya. Baiklah, sekarang kalau bukunya tadi untuk ditutup dulu catatannya dan sebagainya. Oke, Bapak hapusnya ya. Sudah dicatat kan? Ya Pak. Kan Bapak tulisnya nih. Bapak balik ya. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, siswa-siswi sekalian, bahwasanya Bapak telah menyampaikan di awal sekali, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan atau tes. Dapat dipahami kan? Jadi langsung saja Bapak akan menanyakan kepada kalian, satu orang dari kalian, coba jelaskan makna isi kandungan Quran surah Al-Quraisy, tafsir dari Ibnu Katsir itu sendiri. Coba siapa ya yang belum nih? Randu, coba jelaskan yang telah tadi kita pelajari. Tafsir Quran soal Quran ya. Iya. Tafsir dari Ibnu Katsir. Makna yang dimaksud dengan ilmu adalah mengandung arti tradisi, Pak. Tradisi atau kebiasaan, yaitu tradisi kebiasaan mereka dalam melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam untuk tujuan berniaga atau berdagang. Oke, mantap sekali. Cepat. Bapak kasih nilai 100 untuk Anda. Terima kasih Bos. Untuk semuanya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian lagi untuk mengasihkan nilai dari pertanyaan lisan Bapak. Bapak akhiri perjumpaan kita kali ini. Sebelumnya Bapak mohon kalian untuk belajar dan sering-seringlah membaca buku. Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 5 itu sendiri. Untuk kalian kita pelajari. Jadi untuk itu tolong baca-baca bukunya di rumah ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kalian